Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Putri Santika di mata kuliah Sistem Pertanian Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai sistem budidaya tanaman secara umum ya Dede ya. Supaya kalian mengerti apa sih yang kami lakukan di dunia pertanian begitu. Hanya saja yang saya ajarkan kepada kalian adalah sistem budidaya secara konvensional ya atau secara tradisional. Belum menyentuh yang modern dulu supaya kalian bisa paham dulu baru nanti kita melaju dari situ ya. Tetapi yang akan saya jelaskan di sini juga hanya secara garis besar ya Dede. Maksudnya saya juga menjelaskannya hanya selewat ya. Supaya kalian tahu secara garis besarnya saja. Kalau kalian ingin paham secara detail nantinya, nanti kalian bisa hubungi saya untuk belajar lebih lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai adik-adik, saya ingin kalian siapkan buku catatannya, siapkan hati dan pikiran kalian untuk yang akan kalian pelajari hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian suatu saat ya, mudah-mudahan. Baik, kita lanjut adik-adik. Jadi, prosedur umum budidaya tanaman itu pada umumnya ada beberapa. Ada 5 ya kalau saya mau kelompokkan. Yang pertama adalah persiapan dan pengolahan lahan. Jadi lahannya kita persiapkan dulu. Kemudian kita siapkan benih dan pembibitannya. Lalu kita tanam. Ya, kemudian kita rawat. Setelah ditanam harus dirawat ya. Dan terakhir adalah yang paling favorit kita semua adalah pemanenan ya, Dede. Nah, kita akan satu persatu nanti kita pelajari. Mulai dari persiapan dan pengolahan lahan. Apa saja sih yang kita lakukan pada saat persiapan dan pengolahan lahan, adik-adik? Pertama, kita harus mempelajari dulu sejarah lahannya. Kemudian kita harus bersihkan lahannya dulu ya. Dan kita olah lahannya. Lalu kita buat bedengan-bedengan. Kemudian kita buat saluran drainase. Lalu pengapuran, pemupukan dasar, pemasangan mulsa, dan yang terakhir adalah pembuatan lubang tanam, adik-adik. Saya akan singgung ini satu persatu. Yang pertama, pelajari sejarah lahan. Kenapa? Karena di dunia pertanian, adik-adik, tidak dianjurkan untuk menanam tanaman yang sama secara berkelanjutan terus-menerus ya. Karena itu bisa menimbulkan resistensi hama penyakit. Kemudian dia juga bisa menurunkan tingkat kesuburan tanah, adik-adik ya. Jadi sebisa mungkin kita tahu, oh ini lahan bekas apa ya. Misalnya ini lahan bekas tomat, maka selanjutnya adik-adik hindari untuk menanam tomat kembali adik-adik ya. Bahkan hindari juga untuk menanam tanaman yang masih satu famili. Kenapa? Karena tadi ini ya, resistensi hama penyakit. Karena hama penyakitnya sama, maka seperti si hama penyakitnya itu nanti ada sistem imunisasi sendiri begitu adik-adik ya. Jadi makin sulit untuk dikendalikan nanti. Jadi sebisa mungkin melakukan rotasi tanaman adik-adik. Atau pergiliran tanaman. Misalnya tadinya kacang, kemudian jadi jagung, kemudian nanti jadi padi, begitu. Sebisa mungkin jangan tanam tanaman yang sama di lahan yang sama secara berulang-ulang. Lanjut, pembersihan pembersihan lahan dari tumbuhan volunteer. Nah, kalau Dedek mungkin sering lihat ini ya, lahan yang memang belum kita apa-apakan begitu ya. Lalu tumbuhan volunteer ini apa? Nah, sebetulnya di dunia pertanian ada dua istilah Dede, ada yang disebut dengan tumbuhan volunteer, ada yang disebut dengan gulma. Nanti Dede akan sering dengar itu. Tumbuhan volunteer adalah tumbuhan yang tumbuh di lahan tapi kita tidak inginkan ya. Mungkin rumput, mungkin tanaman dari bekas budidaya sebelumnya, tetapi kita tidak ingin tanaman itu ada di situ. Itu adalah tumbuhan volunteer. Nah, sementara kalau gulma itu adalah tumbuhan pengganggu yang tumbuh setelah kita tanami, Dede. Maksudnya lahan ini nih sudah kita bersihkan nih, sudah kita olah, siap tanam, kemudian muncullah rumput-rumput. Nah, itu dinamakan dengan gulma. Jadi kalau tumbuhan volunteer itu sebelum kita budidaya, kalau gulma pada saat kita budidaya, begitu. Tetapi dua-duanya adalah tumbuhan yang kita tidak inginkan. Maka kita harus bersihkan, Dede, sebelumnya ya. Lanjut ke pengolahan lahan, Dede ya. Sering lihat mungkin ini ya, kalau Dede lewat sawah mungkin menggunakan bajak begitu. Ini tujuannya untuk apa sebetulnya ya Dede? Jadi pada saat kita melakukan pengolahan ya, lahannya itu tanahnya kita balik ke Dede. Ya, tanahnya kita balik tujuannya adalah untuk menggemburkan ya Dede.
Jadi tanah yang terlalu padat itu sebetulnya tidak baik untuk tanaman kita, adik-adik. Tanah itu harus gembur, dalam artian dia remah ya. Banyak oksigennya di situ, aerasi juga lancar. Itu untuk meningkatkan sirkulasi udara. Jadi oksigen langsung lancar ya, karena tanaman perlu oksigen. Kemudian ini juga untuk membunuh tumbuhan volunteer atau gulma ya. Tuh adik-adik bisa lihat di sini ini mulai bermunculan rumput-rumput yang kita tidak inginkan. Maka ketika dibalik tanahnya itu akan mematikan mereka semua, adik-adik. Begitu, kita olah lahannya dengan menggunakan bajak. Setelah diolah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita buat bedengan, adik-adik ya. Nah, ini adalah bedengan, dinamakan bedengan ya. Yang muncul begitu, itu adalah bedengan. Sementara yang di bawah ini, yang isi air, itu adalah saluran drainase. Jadi nanti misalnya ketika hujan atau kalian butuh untuk penyiraman ya, kita bisa gunakan ini. Jadi kalau hujan nanti kan si tanaman kita tidak tergenang ya. Dan begitu juga kalau kita ingin membasahi lahan adik-adik, jadi tanaman itu jadi tidak terlalu basah tanahnya. Ketika tanah itu terlalu basah, maka akan beresiko untuk menimbulkan penyakit. Begitu. Ini adalah bedengan adik-adik namanya ya. Nah, kemudian kita beri kapur, adik-adik ya, pengapuran. Kalau di istilah pertanian disebut dengan kapur pertanian atau dolomit. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan pH tanah. Adik-adik mungkin ada yang pernah belajar pH, ada yang belum ya. Jadi, adik-adik, kalau tanah itu sering kita tanami, apalagi sering kita pupuk ya, pupuk kimia, sering kita rendam dengan air ya, tanah itu kemudian pH-nya menjadi masam, adik-adik, lama-lama ya. Dan itu tidak disenangi oleh tanaman. Makanya kita berikan kapur di tanah supaya pH-nya meningkat. Begitu. Next, adik-adik, kita akan lakukan pemupukan dasar, adik-adik ya. Pupuk tahu lah ya. Jadi pupuk itu ada dua jenis, adik-adik, ada pupuk organik, ada pupuk kimia. Kalau yang organik mungkin salah satu contohnya, salah duanya ya, pupuk kompos dan pupuk kandang. Kalau kompos ini dari bahan-bahan organik ya, seperti sampah, bekas-bekas daun dan lain-lain. Kalau pupuk kandang itu dari kotoran, biasanya dari kotoran kambing atau kotoran sapi. Nah, kalau pupuk kimia itu biasanya adik-adik mungkin sering lihat ya, ada NPK, urea, itu dari kimia, itu bukan organik. Tetapi pada saat pemupukan dasar, kedua pupuk ini dipergunakan, adik-adik. Jadi tanahnya setelah kita olah, itu kita campur dengan pupuk. Next, kita pasangi mulsa, adik-adik. Nah, ini adalah mulsa namanya. Nah, jadi atasnya ini warnanya silver, adik-adik, bawahnya itu warna hitam. Jadi ini fungsinya adalah banyak, adik-adik. Bisa untuk mengurangi pertumbuhan gulma. Ya, jadi ketika tanah itu ditutup, maka nanti gulma-gulma itu akan sulit tumbuh, adik-adik. Kalau misalnya kita tidak pasang mulsa, maka kita harus rajin-rajin menyiangi ya. Kemudian ini juga untuk menjaga struktur tanah, adik-adik. Karena adik-adik kalau sudah dipasang mulsa seperti ini kan mungkin otomatis orang tidak akan menginjak ya, adik-adik. Jadi bisa menjaga struktur tanah. Kemudian bisa juga menjaga kelembaban tanah begitu. Next, kita lanjut ke pembuatan lubang tanam, adik-adik. Nah, ini seperti gambar di sini, ketika sudah dipasangi mulsa, maka si mulsanya itu kita lubangi. Untuk apa? Ya untuk tanamannya nanti ya, untuk kita tanam. Nah, kita bisa menggunakan kaleng yang diisi dengan arang panas seperti ini ya, Dedek. Karena mulsa ini bahannya dari plastik, jadi kalau dikasih panas itu pasti meleleh ya nanti ya. Jadi nanti membentuk bulatan seperti ini. Ada juga yang menggunakan alat yang bergerigi seperti ini ya, Dedek. Nanti ditancapkan, seret gitu, nanti terus diputar supaya nanti dia membentuk bulatan gitu. Nah, Dedek, jarak antara lubang tanam satu dengan lubang tanam yang lain nih, seperti ini. Ini disebut dengan jarak tanam, Dedek. Begitu. Nah, si jarak tanam ini bisa berbeda-beda antar spesies tanaman. Bahkan dalam spesies tanaman yang sama pun itu bisa berbeda jarak tanamnya ya, tergantung dari pertimbangan si petani ya. Misalnya ini contohnya jarak tanam cabai, ada yang pakai 50 x 50 cm. Ada yang 50 x 60, ada yang 50 x 70. Nah, kenapa ini bisa berbeda, adik-adik?
jarak tanam ini sebetulnya menentukan jumlah panennya nanti ya Dede, jumlah populasi ya. Jadi semakin rapat si jarak tanamnya, artinya populasi di lahan tersebut kan semakin rapat ya, berarti semakin banyak. Jadi kemungkinan panen semakin tinggi. Tetapi perlu diingat Adik-adik bahwa ketika jarak tanam juga semakin rapat, maka akan ada kompetisi di situ Adik-adik antar tanaman satu dengan tanaman lain. Misalnya kalau terlalu rapat, maka daunnya akan saling menutupi sehingga tanaman yang satunya tidak mendapatkan cahaya sebagaimana mestinya misalnya. Atau di dalam tanahnya nih akarnya saling berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi ya. Nah, jadi dijaga sedemikian rupa supaya jarak tanamnya itu tidak terlalu lebar juga ya, dan juga jangan terlalu rapat sampai nanti panennya tidak optimal kalau terlalu rapat. Begitu. Jadi misalnya ada jarak tanam yang berbeda antar spesies seperti ini, kemungkinan bisa jadi morfologi tanamannya berbeda Dede. Misalnya ini sama-sama tanaman cabai, tapi varietasnya berbeda ya. Misalnya yang jarak tanamnya lebih sempit, itu dia badannya lebih kecil gitu. Next kita, jadi lubang tanam itu ada yang dinamakan dengan single row Dede, ada yang double seperti ini ada 2, dan ada yang multi row seperti ini. Seperti yang saya bilang bahwa ini tergantung dari morfologi si tanamannya. Biasanya yang multi seperti ini adalah untuk tanaman-tanaman yang kurus dan yang akarnya tidak kemana-mana begitu ya, seperti bawang misalnya. Jadi dalam satu bedengan ini kita bisa sampai buat 5 baris begitu. Tetapi rata-rata yang dipakai memang double row seperti ini ya Dede, yang double. Next kita akan persiapan benih dan pembibitan ya. Pertama kita tentukan dulu kebutuhan benihnya berapa Dede. Kemudian kita lakukan pembibitan jika perlu. Kemudian kita pelihara bibitnya. Pertama penentuan kebutuhan benih. Berapa sih benih yang harus kita siapkan ya Dede? Bagaimana cara menghitungnya? Ini untuk sebetulnya intermezzo saja. Siapa tahu Adik-adik nanti mau berbudidaya begitu. Yang pertama adalah cari tahu dulu populasi tanaman kalian berapa. Caranya adalah dengan membagi luas wilayah efektifnya dengan jarak tanam yang kalian gunakan. Misalnya kalian punya lahan 0,1 hektar, kan itu 1000 meter ya. Kemudian kalian pakai 10%-nya untuk saluran drainase misalnya. Jadi kan sisa 900 meter persegi. Dibagi dengan misalnya jarak tanam kalian 0,5 meter kali 0,5 meter sama dengan 3.600 tanaman. Nah itu adalah kira-kira populasi dari tanaman kalian. Nah kemudian kalian tentukan jumlah benihnya berapa ini, hitung ya. Caranya adalah dengan populasi tanaman ditambah 10% dari populasi dikali dengan 100 dibagi daya kecambah benih. Agak repot tapi akan saya jelaskan. 10% ini adalah asumsi bahwa tidak semua tanaman yang kalian tanam di lahan itu akan hidup nanti ya Dede. Nanti mungkin ada beberapa yang mati, yang nantinya harus diganti dengan tanaman baru yang disebut dengan penyulaman. Nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi kita prepare 10%-nya Dede ya, ditambah dengan 10%. Dan mengenai daya kecambah benih ini ya Dede, bahwa tidak semua benih di dalam pack benih itu akan tumbuh semua Dede. Biasanya ada keterangannya di label bahwa daya kecambahnya 90%, daya kecambahnya 80%. Sehingga kita juga harus prepare untuk 20% yang hilang begitu. Jadi misalnya contohnya kalian butuh 3.600 tanaman tadi ya, ditambah dengan 10%-nya 360 dikali dengan 100 per 90%, misalnya daya kecambah kalian 90% ya, sama dengan 4.400 butir. Tetapi kan kalian nggak mungkin ya ke toko pertanian terus bilang, Bu saya butuh 4.000 butir benih, nggak mungkin begitu ya Dede ya. Jadi kalian harus tahu jumlah benihnya dalam bentuk gram Dede, supaya kalian tahu kalian harus beli benih berapa. Nah jadi caranya Dede, rumusnya adalah jumlah benih yang dibutuhkan dikali dengan berat 1000 butir per 1000 Adik-adik. Apa itu berat 1000 butir? Di istilah perbenihan, kita mengenal berat 1000 butir biasanya ada tertempel di label benihnya Adik-adik. Untuk mengetahui berapa sih beratnya si benih ini per 1000 butir supaya kita bisa menghitung lebih gampang Adik-adik. Jadi contohnya misalnya tadi kan ya kita butuh 4.400 butir, dan ternyata untuk cabai Adik-adik, misalnya kita nanam cabai ya,
itu berat 1000 butirnya adalah 4 gram per 1000. Jadi kita tinggal kali aja Dede, sama dengan 17,6 gram. Tapi kan nggak mungkin beli 17,6 gram ya, karena satu packnya benih itu biasanya ukurannya per 5 gram minimal. Jadi at least kalian harus beli benih 20 gram. Next, kita ke pembibitan ya Dede. Jadi pembibitan ini sebetulnya tidak wajib ya Dede ya. Ada tanaman-tanaman tertentu yang memang dia tidak butuh pembibitan, tetapi sebaiknya dilakukan untuk tanaman-tanaman yang rapuh ya istilahnya ya. Karena apa Dede? Ini tujuannya adalah untuk memberikan pertumbuhan yang optimal dan seragam. Kemudian dia juga tanamannya agar lebih mudah beradaptasi di lahan. Ya bayangkan saja ya, kalau tumbuhan kan istilahnya kalau masih berkecambah itu masih bayi ya Dede ya. Jadi kita lindungi dulu, biarkan dia beradaptasi, baru kita pindahkan ketika mereka sudah siap gitu. Kemudian ini juga sebagai tanaman yang cadangan untuk tanaman yang mati di lahan. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ketika kita tanam di lahan, mungkin bisa jadi tidak semua ya tanaman yang kita tanam itu bisa hidup. Asumsinya begitu. Nah, kita punya tanaman cadangan di sini ya Dede, dengan stage pertumbuhan yang sama, jadi kita bisa pindahkan, disulam. Dan ini juga untuk tanaman-tanaman yang berbiji kecil ya Dede ya. Kalau kita langsung tanam di lapangan ya, di lahan, itu bisa jadi nanti dia muncrat-muncrat kena air hujan terus kemana-mana begitu ya. Begitu. Jadi intinya pembibitan itu bisa dilaksanakan, anjurannya dilaksanakan, tetapi tidak semua tanaman itu butuh untuk dibibitkan ya. Kemudian kita lanjut ke penanaman ya Dede. Nah, ini ada 2 jenis penanaman. Ada yang menggunakan benihnya langsung seperti ini, jagung ya, kita tanam benihnya langsung di lahan. Ada juga yang setelah dibibitkan dulu baru ditanam di lahan, begitu. Jangan terlalu dalam dan jangan juga terlalu cetek ya. Kemudian perawatan ya Dede. Apa yang kita lakukan pada saat perawatan? Ada banyak kegiatannya Dede. Nanti kita jelaskan satu-satu. Pengairan ya Dede. Jadi ada beberapa tipe pengairan yang bisa kita pilih sebetulnya. Kalau ini namanya adalah sistem kocor ya, menggunakan gempur. Yang ini namanya adalah spray atau sprayer. Yang ini adalah sistem turap atau sistem lep. Ini adalah sistem drip. Nah, mungkin ada metode-metode lain, tetapi ini adalah yang umumnya digunakan. Dan masing-masing sistem ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau sistem sprayer dan sistem drip kelihatannya agak besar di modal ya Dede, tetapi convenience ya, nyaman untuk kita gunakan. Kalau sistem kocor itu berat di tenaga Dede ya, karena kita harus satu-satu dengan tenaga manusia. Kalau sistem turap ini resikonya adalah ketika pengairannya terlalu berlebihan ya Dede ya, tergenang misalnya ini, jadi tanamannya rentan terkena penyakit gitu. Tetapi rata-rata memang yang digunakan di Indonesia seringkali adalah sistem turap. Karena convenience ya Dede ya, kita tinggal alirkan air, kita biarkan tanahnya basah selama beberapa jam, lalu kita keluarkan lagi airnya. Begitu. Kemudian penyulaman ya Dede, tadi sudah sering disinggung. Penyulaman ini adalah mengganti tanaman yang mati di lahan. Ya, asumsinya bahwa tidak semua tanaman yang kita tanam di lahan itu bisa survive. Jadi kita ambil dari pembibitan biasanya. Kemudian pemasangan ajir atau lanjaran. Nah, yang seperti ini disebut dengan ajir atau lanjaran ya. Ada yang sederhana seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi ada tanaman-tanaman yang butuh lanjaran, ada yang tidak, Dede. Tanaman-tanaman yang butuh lanjaran adalah tanaman-tanaman yang tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak kokoh begitu. Jadi dia merambat begitu. Kalau jagung kan nggak butuh lanjaran ya, karena dia kokoh begitu. Padi juga tidak. Tetapi tanaman-tanaman yang merambat itu butuh lanjaran. Ada juga yang sophisticated seperti ini ya Dede, untuk tanaman-tanaman buah biasanya, tetapi jarang sih di Indonesia, kecuali kalau buahnya memang mahal harganya Dede. Jadi ini kan agak bermodal juga ya, kita harus hitung-hitung untung rugi ya Dede kalau pertanian itu. Kemudian pemasangan tali ya Dede. Nah seperti ini, jadi untuk membantu menegakkan si tanaman pada lanjarannya, itu kita pasangi tali. Ya, ada yang menggunakan tali kasur, ada yang sudah ada produknya seperti ini. Klip. Kemudian pemupukan lanjutan. Nah, tadi kan di awal sudah dipupuk, Bu. Kenapa dipupuk lagi? Ya kalian juga kan butuh makan 3 kali sehari ya. Jadi ya ketika nutrisi itu dikira
sudah depleted, sudah habis, kita harus pupuk selalu Adik-adik ya. Dan ini pemupukan susulan ini tidak hanya sekali, mungkin berkala Adik-adik, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Nah, jadi kita pakai pupuk kimia seperti ini Adik-adik ya. Ada urea, SP36, NPK, tergantung dari kebutuhan si tanaman tersebut. Masing-masing tanaman bisa berbeda dosisnya, jenis pupuknya juga bisa berbeda. Nah, jadi pemupukan ini ada yang menggunakan masih butiran seperti ini Adik-adik, ada yang sudah dilarutkan ya. Ini sistem kocor namanya. Kalian mau pilih yang mana itu tergantung kondisi kalian. Kemudian penyiangan Adik-adik ya. Penyiangan itu adalah mencabuti rumput-rumput atau gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanamannya kita begitu. Kemudian pembumbunan itu adalah menaikkan tanahnya itu supaya menutupi akar tanamannya kita gitu. Kemudian perawatan cabang pemangkasan ya. Jadi si tanaman tanaman tertentu itu ada yang harus dirawat cabangnya Dede. Yang harus dipangkas karena kalau tidak dipangkas itu akan bisa menjadi terlalu banyak cabang sehingga terlalu banyak daun Dede. Terlalu banyak daun itu bukan berarti positif Dede ya, bisa jadi negatif karena nanti nutrisinya itu akan terfokus kepada pertumbuhan daun, tidak kepada hasil panennya nanti ya. Jadi daunnya dipertahankan secukupnya, si cabangnya dipertahankan secukupnya supaya optimal nanti hasil panennya kita begitu. Kemudian pengendalian hama dan penyakit Dede. Nah, saya perkenalkan dulu apa itu hama, apa itu penyakit. Kalau Dede sering lihat ini di sini banyak yang jenisnya serangga ya, ada ulat, kutu-kutu itu ya, serangga. Kemudian ada yang binatang-binatang kecil seperti tikus, keong. Nah, itu disebut dengan hama. Sedangkan Adik-adik, untuk tanaman-tanaman yang terkena bakteri, kemudian fungi ya, cendawan, jamur, nematoda atau virus, itu disebut dengan terkena penyakit begitu ya. Jadi hama ini lebih ke binatang-binatang kecil. Kemudian kalau penyakit ya organisme yang lebih kecil lagi begitu ya. Intinya begitu. Nah, ini ada istilah lain di pertanian Adik-adik, namanya adalah organisme pengganggu tanaman. Sebetulnya termasuk manusia juga di situ ya. Kalau manusianya tukang nyuri ya, dia organisme pengganggu tanaman juga ya Adik-adik. Mudah-mudahan kalian nggak pernah ya. Kemudian Adik-adik, ada beberapa metode pengendalian hama penyakit. Yang sering kalian lihat adalah yang secara kimia ya, menggunakan pestisida ya, di-spray begitu, racun ya. Tetapi memang sebaiknya dihindari sih Adik-adik ya, kalau memang bisa dihindari. Karena residu dari pestisida itu dianalisis bahwa itu dapat mengganggu kesehatan manusia dan mengganggu ekosistem. Nah, ini seperti ini contoh-contohnya Adik-adik pestisida. Kemudian ada yang menggunakan secara fisik Adik-adik ya, menggunakan jebakan biasanya. Nah, kalau ini sepertinya lebih ramah lingkungan Adik-adik ya. Untuk kita juga tidak terlalu beracun, untuk lingkungan juga sehat. Jebakan-jebakannya seperti ini Adik-adik. Biasanya ada yang menggunakan lem, ada yang menggunakan lampu, begitu. Nah, kemudian ada juga yang secara biologi Adik-adik ya. Jadi menggunakan musuh alami si hama. Jadi misalnya nih, ini tuh bisa kalian lihat ya. Ada burung hantu sedang makan tikus ya. Jadi burung hantunya itu adalah musuh alami dari si tikus. Kalau misalnya kita ingin mengendalikan secara biologi, maka kita lepaskan musuh alami hama itu di lahan kita. Tapi ini juga harus hati-hati ya Adik-adik ya. Jangan sampai nanti keseimbangan ekosistemnya justru menjadi kacau. Begitu, harus hati-hati. Nah, ini juga bisa digunakan greenhouse Adik-adik. Karena kan kalau greenhouse tertutup ya. Biasanya pintunya juga double sehingga mencegah penetrasi dari hama dan penyakit untuk masuk ke dalam greenhouse. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa kami di dunia pertanian mulai menggunakan greenhouse. Gitu. Kemudian panen Adik-adik ya, terakhir ya panen ya. Jadi intinya kalau panen itu, masa panen dari setiap spesies tanaman itu bisa berbeda-beda Adik-adik. Ada yang dipanennya sekali secara keseluruhan ya, ada yang dipanennya bertahap. Misalnya seperti ini padi nih ya, kalau sudah panen berarti kan panen semua ya, panen semua. Dibabat habis tanamnya. Kemudian misalnya ada juga cabai ya, cabai kan matangnya si buahnya tidak bersamaan Adik-adik ya. Jadi panennya bertahap, berkala begitu.
Baik Kak Dede, kita sudah sampai di penghujung acara. Lagi-lagi tidak bosan-bosan saya tanyakan kepada kalian, what have you learned today ya Dede? Coba di pause dulu videonya, apakah ada yang bisa kalian pelajari hari ini? Jika tidak, maka kalian harus rewind videonya ya, rewind ya, supaya kalian belajar sesuatu hari ini. Nah Dede, itu tadi gambaran secara umum tentang sistem budidaya tanaman. Tapi kalau kalian ingin lengkap, saya sarankan ini Dede, ada aplikasi bagus namanya Sipindo. Saya juga sudah jelaskan sepertinya minggu lalu ya. Jadi di sini ada SOP-nya ya, atau Good Agricultural Practice-nya. Jadi kalian bisa lihat untuk setiap tanaman bagaimana sih cara perawatannya, cara budidayanya begitu, dari awal hingga akhir. Nah, kalau kalian penasaran, ingin tahu lebih detail, silahkan untuk di-download. Atau mungkin justru kalian yang ingin membuat aplikasi seperti ini ya Dede ya, who knows. Baik Kak Dede, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi fotosintesis dan respirasi.